れが俺の最高地点だ。やっピッツ。 Episode kali ini diberi judul Kaisar Baru. Seluruh bounty kru Mugiwara dan Cross Guild. Episode kali ini resmi membawa topi jerami lepas dari Ark Wano. Kapal yang pergi meninggalkan negeri Wano kini berlayar menuju arah yang ditunjukkan oleh Laut Pos. Episode ini dibuka dengan amarah Nami karena Luffy memaksakan diri untuk pergi dari Wano lewat jalur tidak resmi. Luffy tampak babak belur dan berada di sebuah kandang. Nami terus-menerus memarahi Luffy yang dianggap telah membahayakan nyawa semua orang yang ada di Thousand Sunny. Melihat Luffy yang sedang dimarahi, Jinbe mencoba menengahi dengan berkata bahwa yang penting semua orang selamat. Namun bukannya mendapat sambutan positif, ucapan Jinbe itu semakin membuat Nami marah dan memintanya tidak memanjakan Luffy. Melihat amarah Nami, Jinbe kaget dan menganggap Nami memiliki Housoku Haki. Chopper dan Usopp yang berada di belakang Jinbe lantas mengatakan agar jangan ada satu orang pun yang mendekati Nami saat sedang marah. Sementara itu, Franky dengan bangga mengatakan Sunny punya kekuatan luar biasa. Hal itu karena meski jatuh dari ketinggian, hanya satu bagian kecil kapal yang mengalami kerusakan. Di tengah situasi yang biasa terjadi di atas Sunny, burung pembawa surat kabar datang membawa poster nilai buronan dari masing-masing anggota topi jerami. Nilai buronan ini adalah nilai terbaru menyusul peristiwa di Wano Kuni. Kemudian Robin berkata, "Wah, ini poster buronan kita yang baru." Sanji pun langsung merespon dan berlari, namun dia terjatuh dan menabrak Robin sehingga poster buronan tersebar di kapal. Narator pun berkata, "Berikut adalah perubahan jumlah uang hadiah milik Yonko, Luffy, si topi jerami, yang merupakan kapten tertinggi armada terbesar topi jerami dengan anggota 5.600 awak, beserta 9 orang perwira tinggi yang menjadi bawahannya secara langsung." Posisi 3 terbawah diisi oleh dokter kapal Chopper yang masih dianggap sebagai hewan peliharaan. Dengan uang buronan 1000 berry, naik 900 berry. Chopper pun berekspresi, "Tapi yang benar saja." Navigator Nami dengan nilai buronan 366 juta berry. "Ratusan juta? Aku juga ingin dapat uang sebanyak itu," ucap Nami. Musisi Brock dengan uang buronan 383 juta berry. "Yohohoho, ya," ucap Brock. Montir kapal Franky, uang buronan 394 juta berry. "Yang benar saja, memangnya ini aku," dengan menunjukkan poster Thousand Sunny sebagai cover buronannya. Penembak jitu God Usopp dengan uang buronan 500 juta berry. "Sudah cukup, tolong jangan naik lebih dari ini," teriak Usopp. Arkeolog Nika Robin dengan bounty 930 juta berry, hampir menyentuh 1 miliar berry. Ada perubahan signifikan di posisi 4 besar pemilik nilai buruan tertinggi di bajak laut Mugiwara. Sanji yang awalnya adalah di 3 besar kini harus puas ada di posisi 4 dengan 1 miliar 32 juta berry. Jinbe yang merupakan anggota baru merengsek naik dan jadi pemilik nilai buruan terbesar ketiga dengan bounty 1 miliar 100 juta berry. Zoro masih bertahan di posisi kedua dengan bounty 1 miliar 111 juta berry. Sedangkan Luffy sebagai kapten sekaligus Yonko terbaru ada di posisi teratas dengan 3 miliar berry. Adegan pindah ke pulau Karaibari yang ternyata jadi markas utama dari Cross Guild. Adegan dibuka dengan wajah Buggy yang babak belur dan hampir mati di tangan Dracul, Mihawk, dan Crocodile. Mihawk dan Crocodile tampak emosi pada Buggy karena kini
Seluruh dunia menganggap Cross Guild adalah organisasi yang diciptakan oleh Buggy. Dan kedua, mantan si Shichibukai itu adalah bawahan si Buggy. Namun pada kenyataannya, Cross Guild diciptakan oleh Crocodile dan Mihawk. Buggy bergabung karena punya hutang pada Crocodile. Cross Guild awalnya dibentuk Crocodile dan Mihawk tak lama setelah sistem Shichibukai dihapus pemerintahan dunia. Crocodile menganggap reputasi dia dan Mihawk akan mampu membuat angkatan laut gentar mengejar keduanya. Selain itu, Crocodile menyebut julukan pemburu angkatan laut yang dimiliki Mihawk pada masa lalu dianggap cocok dalam filosofinya menciptakan Cross Guild. Lantas, bagaimana Buggy akhirnya bisa tergabung dalam aliansi itu? Saat Shichibukai dibubarkan, Buggy langsung jadi incaran angkatan laut. Namun saat dia hendak melarikan diri, Crocodile datang dan menghancurkan armada angkatan laut. Bukannya senang, Buggy malah semakin ketakutan lantaran dia punya utang ke Crocodile dan tak punya uang untuk membayarnya. Setelah bernegosiasi, Buggy akhirnya menawarkan diri untuk jadi bawahan di Cross Guild. Ia juga siap menyediakan segala sumber daya yang dibutuhkan oleh Crocodile dan Mihawk. Namun sayangnya, kesalahan yang dibuat oleh anak buah Buggy berimbas pada amarah Crocodile dan Mihawk terhadap Buggy. Poster Cross Guild yang tersebar ke seluruh dunia seakan memperlihatkan bahwa Buggy adalah pemimpin dari organisasi itu. Sementara Crocodile serta Mihawk adalah bawahan Buggy. Buggy pun berulang kali meminta maaf pada Crocodile dan Mihawk atas kesalahan pembuatan poster itu. Dia mengaku anak buahnya terlalu menghormati dia dan berinisiatif sendiri menciptakan poster itu. Kesalahan poster itu pun sampai ke angkatan laut dan mereka percaya bahwa Buggy adalah pemimpin Cross Guild. Status Buggy sebagai mantan anggota bajak laut Roger ditambah hubungan dengan Shanks membuat angkatan laut menganggap serius ancaman dari seorang Buggy. Buggy pun akhirnya ditunjuk menjadi Yonko dengan nilai buruan 3 miliar 189 juta berry. Sementara itu, Mihawk dianggap punya kemampuan pedang yang lebih unggul dari Shanks dan status pendekar pedang terkuat di dunia, membuat dia punya nilai buruan 3 miliar 590 juta berry. Sedangkan Crocodile dihargai 1 miliar 965 juta berry karena statusnya sebagai mantan Shichibukai dan pemilik kekuatan buah iblis tipe Logia. Melihat situasi semacam itu, Mihawk merasa ada untungnya Buggy jadi wajah dari Cross Guild. Selain karena dia tak perlu jadi Yonko, angkatan laut kini fokus mengincar Buggy dan membuat Mihawk serta Crocodile bisa bergerak lebih bebas. Jika keduanya mau, Buggy pun bisa dihabisi kapan saja saat dia sudah tak lagi berguna. One Piece episode 1085 ditutup dengan kabar terbaru dari pasukan revolusi. Saat ini semua orang yang terlibat dalam aksi penyelamatan Kuma di Marijoa sudah berkumpul kembali di kerajaan Kamabaka, kecuali Sabo. Sabo disebut-sebut berpisah dengan rombongan pasukan setelah insiden di Marijoa berakhir. Dragon sebagai pemimpin pasukan revolusi yakin bahwa Sabo akan baik-baik saja. Namun Dragon dengan tegas menyebut bahwa jika kabar Sabo membunuh Raja Cobra benar adanya, maka Dragon tak akan memaafkan Sabo, tak peduli alasannya. Dragon lantas berhadapan dengan Kuma dan bertanya soal apa yang sebenarnya terjadi di Marijoa saat itu. Di tengah-tengah situasi itu, denden musi di pasukan revolusi berbunyi dan semua orang langsung sigap mendengarkannya. Di sisi lain, jalur transmisi itu juga sudah disadap oleh angkatan laut yang menduga telepon itu akan berasal dari Sabo. Episode terakhir chapter 1085 pun menunjukkan Koala mengangkat telepon itu dan suara yang terdengar dari denden musi adalah, "Ini aku, Sabo." Baik, sekian review One Piece 1085 versi Nobar Anime.